Assalamualaikum, selamat hari Ahad pagi di Indonesia. Ini akan tayang hari Ahad pagi atau hari Minggu pagi ya. Langsung aja gue ingin news update seperti biasa. Gue ambil dari manchestereveningnews.co.uk. Berita-berita di Football United seperti biasa ya, ringan amatiran ala gue. Langsung dimulai dari kabar kalau Ralf Rangnick ini mengatakan kalau dia ini membutuhkan Jesse Lingard di dalam squad Manchester United. Ya menurut gue sih masuk akal. Sekali lagi dengan keadaan tidak ada Martial, lalu apa yang menimpa Mason Greenwood, ya Jesse Lingard paling tidak sampai dengan akhir musim ini dibutuhkan ya di Manchester United. Cuman apa namanya ya gue sebenarnya mempertanyakan izin yang diberikan oleh Ralf Rangnick kepada Jesse Lingard ya, karena kemarin terlihat kita butuh kualitas atau kuantitas yang lebih di lini depan untuk mendobrak pertahanan dari Middlesbrough. Ya apa namanya Rangnick ini di wawancara mengatakan ya sebenarnya dia juga ingin untuk supaya Lingard itu ada di tim ya kan, cuman ya karena keadaan yang tidak memungkinkan akhirnya dia tidak ada di tim kemarin ketika menghadapi Middlesbrough. Berita lainnya adalah hari ini adalah hari ke-37 tahun Cristiano Ronaldo. Cukup luar biasa ini ya. Bersama Manchester United dia 3 kali juara Liga Inggris, 2 kali juara Piala Liga, 1 kali Piala FA, 1 kali Liga Champions, dan 1 kali Piala Dunia antar klub. Ya menurut gue ini sudah masuk ke levelnya legends ya di Manchester United. Ada kabar ya, mulai lagi nih kabar yang tidak bagus ini ya. Elanga menerima banyak sekali rasis ya, pesan-pesan berbau rasis. Keterkaitannya dia gagal menendang penalti ketika menghadapi Milos. Nih hal-hal seperti ini menurut gue sudah lah ya, apa sih maunya gitu loh, hal-hal memberikan pesan rasis ya kan, kritikan rasis ke pemain. Ya menurut gue ini sudah tahun 2022 tapi pola pikirnya masih gue kehabisan kata-kata bener dengan hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan gue percaya yang menyaksikan Football United gak ada yang seperti itu ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Kabar lainnya dari Calcio Mercato ini dikabarkan Manchester United ini meminati Matthijs de Ligt, pemain belakang 22 tahun yang didatangkan dari Ajax di tahun 2019. Ini dikabarkan memiliki nilai tebusan 100 juta. Tapi Manchester United juga dikabarkan karena telah mendatangkan Rafael Varane yang diproyeksikan akan menjadi partner jangka panjangnya Harry Maguire, sepertinya harus berpikir ulang, terutama untuk board manajemennya ini untuk mendatangkan pemain seperti Matthijs de Ligt. Ya Matthijs de Ligt ini dulu waktu dia akan pindah gonjang-ganjing dari Ajax ya kan, menuju kemana, gue sempat sebenarnya berharap dia pindah ke Manchester United pada saat itu. Cuman begitu gue tahu siapa agennya, nah agennya tuh agen yang sama yang dipunyai oleh Paul Pogba. Nah jadinya bisa membawa masalah baru ya kan. Cuman dia ini pemain bagus, usianya 22 tahun ya kan, pemain yang cukup matang di usia yang sangat muda sih menurut gue. Dan sepertinya pilihan Matthijs de Ligt ini dari Ajax, dia pindah ke Serie A. Pada saat itu banyak pilihannya, gue nggak tahu, kalau nggak salah Manchester United, Barcelona juga kalau nggak salah itu termasuk yang dikabarkan menginginkan Matthijs de Ligt ya. Cuman akhirnya dia memilih ke Juventus. Menurut gue ini pilihan tepat, jadi pilihan cerdik. Dia usia masih muda, masih butuh berkembang lagi. Sempat awal-awal itu kesulitan ya untuk menembus tim utama Juventus. Sekarang cukup sering dimainkan, jadi menurut gue ya langkahnya tepat lah ya. Cuman apakah untuk datang ke Manchester United, gue sih kurang setuju ya. Ada kabar kalau David Moyes ini sepertinya sudah bersiap untuk kehilangan Declan Rice musim depan. Hanya saja dia mematok harga, bahkan disebutkan langsung oleh David Moyes ini adalah 100 juta. Luar biasa untuk mendatangkan Declan Rice. Nah kalau memang betul harga 100 juta ini yang dipatok ya oleh manajemen West Ham,
maka tentu saja tidak banyak klub yang mampu membayar untuk menebus 100 juta. Ringan amatiran ala gua kalau di Liga Inggris mungkin hanya Manchester City dan juga Manchester United ya. Tapi tentu saja tim-tim lain juga bisa saja, karena kan bisa dibayar dengan cicilan kayak begitu kan, dibayar dalam 2 tahun, atau dengan yang lain-lain kan bisa pertukaran pemain dan lain-lain. Atau mungkin ya tim di luar Inggris ya, tim kaya macam PSG, Real Madrid, mungkin Barcelona. Kalau tim lain jujur ringan amatiran ala gue, subjektifnya gue sih tidak melihat, atau Chelsea juga bisa ya kalau dia ingin mendatangkan pemain seharga 100 juta. Cuman ya 100 juta gila bener mahal juga ya. Dan dikabarkan di bursa tebak-tebakan ini dengan harga seperti itu 100 juta, yang diunggulkan nomor 1 adalah Chelsea untuk mendatangkan Declan Rice, masuk akal menurut gue. Nomor 2 Manchester United, nomor 3 Manchester City, lalu ada Liverpool dan Newcastle United. Ya, gue lupa ya, Newcastle United sekarang udah jadi klub kaya juga nih, jadi bisa ya mendatangkan 100 juta kalau mau mungkin. Dikabarkan juga Manchester United ini memantau Niklas Sule, pemain Bayern Munchen kalau tidak salah, berusia 26 tahun ya. Cuman ya again sih, gue sih tidak yakin Manchester United akan mendatangkan pemain belakang baru ya. Karena musim lalu baru saja mendatangkan Rafael Varane, masih ada Victor Lindelof, masih ada macam pemain yang dipinjamkan, pemain muda potensial yang dipinjamkan sekarang macam kayak Axel Tuanzebe contohnya kan. Jadi sepertinya tidak pemain belakang utamanya center back ya. Dikabarkan juga oleh Sky Germany kalau Manchester United ini berminat mendatangkan Serge Gnabry. Wah, pemain ini kan kalau tidak salah sempat memperkuat Arsenal kalau nggak salah ya. Yang tampil cukup bagus di Bayern Munchen, pemain sayap, mencetak 12 gol kalau tidak salah ini. Ya yang jelas dia ini cukup bagus juga bersama tim nasional Jerman. Selain Manchester United, Liverpool juga dikabarkan berminat untuk mendatangkan Serge Gnabry. Ini dikabarkan oleh Sky Germany. Roy Keane dikabarkan ini sedang diwawancara oleh Sunderland. Dia juga pernah ya beberapa waktu yang lalu ini menjadi pelatih atau manajer Sunderland. Apakah akan sukses? Ini cukup menarik ya. Mantan asisten manajer dari Sir Alex Ferguson, Carlos Queiroz, ini tidak bisa memimpin Mesir di pertandingan final Piala Afrika menghadapi Senegal. Ngobrol sedikit tentang Carlos Queiroz ini. Jadi zaman Sir Alex itu tidak semua atau bahkan sebagian besar taktik, strategi ya, urusan teknis itu diatur oleh Sir Alex. Ketika zamannya Carlos Queiroz, ini juga disebutkan di bukunya Sir Alex ya, banyak sekali memang ini yang hal-hal teknis seperti ini, detail yang mengatur ini adalah seorang Carlos Queiroz. Asisten manajer yang cukup gemilang ya bersama Sir Alex Ferguson, sempat mengadu peruntungan di Real Madrid ya. Bayangkan dia asisten manajer di Manchester United, diambil oleh Real Madrid sebagai manajer ya, tapi ternyata tidak sukses di Real Madrid. Karena again menurut gue tidak cukup hanya punya kaya taktik ya kan, banyak strategi, tidak, tapi bagaimana bisa membuat pemain untuk paham dan mau menerapkannya di atas lapangan. Itu justru menurut gue nomor 1 duluan begitu ya, yang lebih penting bahkan. Karena kalau tidak mau ya, mau segemilang atau sejenius apa taktiknya, tidak akan bisa diimplementasikan di atas lapangan. Dan ini yang terjadi dengan Carlos Queiroz ya. Bahkan Carlos Queiroz ini sebenarnya digadang-gadang akan oleh Sir Alex Ferguson sendiri untuk dijadikan pengganti dari Sir Alex Ferguson, tapi ternyata jalan kehidupan ini berbeda. Sempat juga dia nih melatih cukup lama ya tim nasional Iran. Kayaknya dia lebih sukses di tim negara daripada klub sepak bola ya. Dan besok ini Mesir akan menghadapi Senegal di final Piala Afrika. Kabar lainnya, gua sambil lihat-lihat ini, Donny van de Beek akhirnya diperkenalkan secara resmi di Goodison Park ya bersama Bami Dele Ali sebagai pemain Everton, sekalipun keduanya belum bisa dimainkan ya ketika Everton bermain di Piala FA tadi.
menang cukup telak ya, by the way, Everton. Anthony Martial tadi menjalani debut bersama Sevilla, cuman tidak bisa mencetak gol. Klubnya sendiri pun bermain imbang 0-0 kalau tidak salah. Ada kabar lagi, Mirror mengabarkan ini kalau Manchester United berminat mendatangkan penyerang Real Sociedad asal Swedia, Alexander Isak. Kabar menarik ya. Karena ya memang sektor penyerangan menurut gue sih Manchester United sepertinya harus ditambal juga untuk musim depan. Cuman kalau Real Sociedad gue jadi tertarik ya, Adnan Januzaj. Bagaimana nih, mending datangin siapa nih? Alexander Isak atau Adnan Januzaj? Teman-teman kalau punya pendapat drop di kolom komen ya. Berita lainnya apa nih? Oh, ternyata hanya itu saja ya. Berita terakhir tadi tentang Alexander Isak. Tidak banyak nih kabar-kabarnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan ya. Jangan lupa like, sholat, and subscribe. Selamat menikmati weekend. Jaga kesehatan selalu, prokesnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.